Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi statistika dan simbol sigma. Berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama, saya Muhammad Fardan Yusuf. Lalu yang kedua teman saya Vino Isma. Ketiga Vicky Maulana. Yang keempat Arif Khairul Hidayat. Lanjut ke materi statistika dan simbol. 1. Pengertian statistika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data serta cara pengembalian kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Dalam arti sempit, statistika merupakan data ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. 2. Bagian utama statistika. Statistika deskriptif adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Dari gambar statistika deskriptif di samping dapat dilihat bahwa dari penyajian data tersebut dapat dilihat jumlah penjualan tertinggi pada bulan Januari, yaitu motor Blade. Lalu yang kedua bulan Maret motor Evo. Lalu yang ketiga bulan Mei motor Blade. Lalu lanjut yang selanjutnya, ilmu statistika inferensi atau statistika induktif adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang cara pengembalian kesimpulan secara menyeluruh populasi berdasarkan data sebagian sampel dari populasi tersebut. Ini adalah contoh dari gambar statistika inferensi di samping. Dapat dilihat bahwa dari penyajian data tersebut diambil 7 perwakilan dari populasi tersebut sebagai sampelnya. Lalu lanjut yang selanjutnya. 3. Kegunaan statistika dalam bidang ekonomi. Kegunaan statistika dalam bidang ekonomi yaitu 1. Digunakan dalam bidang produksi. 2. Digunakan dalam bidang akuntansi. 3. Digunakan dalam bidang pemasaran. 4. Fungsi pengetahuan statistika. 1. Menjelaskan hubungan antara variabel. 2. Untuk membuat keputusan yang lebih baik untuk mengatasi perubahan-perubahan. 3. Membuat rencana dan ramalan. Lalu yang selanjutnya 5. Tahap dalam statistika. Pertama, mengidentifikasi persoalan yang ada. Kedua, mengumpulkan fakta-fakta yang ada atau sesuai fakta. Ketiga, mengumpulkan data asli yang baru. Keempat, mengklasifikasikan data. Kelima, penyajian data. Keenam, menganalisa data. Yang keenam, bagian-bagian dari statistika. Populasi adalah seluruh elemen yang akan diteliti. 2. Sampel adalah elemen yang merupakan bagian dari populasi. 3. Data adalah fakta-fakta yang dapat dipercaya kebenarannya. Lanjut yang ketujuh, jenis-jenis pengambilan sampel. 1. Random sederhana atau simple random sampling adalah pengambilan sampel secara acak sehingga setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, misalnya dengan cara undian. Contoh simple sampling. Contoh random sederhana. Teknik ini dapat dipergunakan bila mana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Misal, populasi terdiri dari 100 orang siswa IPA. Untuk memperoleh sampel sebanyak 30 orang dari populasi tersebut, digunakan teknik ini baik dengan cara undian ordinal maupun tabel bilangan random. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, random berstrata atau stratified random sampling adalah pengambilan sampel yang populasinya dibagi-bagi menjadi beberapa bagian atau stratum. Anggota dari stratum dipilih secara random kemudian dijumlahkan. Jumlah ini membentuk anggota sampel. Ini adalah contoh
random berstrata dari gambar di samping. Terlihat jelas bahwa data dari populasi yang campuran seperti kotak, segitiga, bulat nantinya akan dikelompokkan sesuai dengan bentuk datanya, harus sesuai dengan pengelompokannya. Lanjut. Contoh systematic sampling. 3. Sistematis atau systematic sampling adalah pengembalian sampel berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur dan diberi nomor urut. Di samping adalah contoh systematic sampling. Dari gambar di samping, data dalam sebuah populasi telah disusun secara teratur, terutama karena datanya sudah diberikan nomor urut yang sesuai. Lalu lanjut. Yang selanjutnya adalah cluster sampling. Yang keempat, luas sampel kelompok. Cluster sampling merupakan pengambilan sampel tidak langsung memilih anggota populasi untuk dijadikan sampel tetapi memilih kelompok terlebih dahulu, yang termasuk sebagai sampel adalah anggota yang berada dalam kelompok terpilih tersebut. Jika kelompok-kelompok tersebut merupakan pembagian daerah-daerah geografis, maka cluster sampling ini disebut juga area sampling. Contoh cluster sampling dari gambar di samping dapat dilihat bahwa langkah awalnya memilih kelompok atau grup terlebih dahulu, setelah itu baru pilih sampel dari anggota grup yang dipilih nanti. Lanjut yang ke-8, materi yang ke-8 yaitu bagian-bagian atau pembagian data meliputi 1. Sifatnya. Data kualitatif merupakan data yang disajikan bukan dalam bentuk angka, melainkan seperti agama, jenis kelamin, daerah, suku, bangsa, pangkat, pegawai, jabatan pegawai, dan sebagainya. B. 2. Kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka. Data ini terbagi menjadi 1. Kontinu adalah data yang satuannya bisa dalam bentuk pecahan. 2. Data diskret adalah data yang satuannya selalu bulat dalam bilangan asli dan tidak berbentuk pecahan. Yang kedua, waktunya. A. Data silang ialah data yang dikumpulkan dalam suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut, misalkan jumlah warga Bekasi menurut asal dan jenis kelamin pada tahun 2000. B. Data berkala, time series, ialah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, misalnya data pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, cara memperolehnya. A. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari responden, misalkan data pegawai negeri sipil di BAKN, data registrasi mahasiswa di suatu universitas, dan sebagainya. B. Data sekunder adalah data yang diambil dari data primer yang telah diolah untuk tujuan lainnya, misalnya data perkawinan antara umur 10 sampai dengan 20 tahun di Indonesia yang diambil dari Departemen Agama untuk tujuan analisa pola perkawinan setiap suku bangsa di Indonesia. 4. Sumbernya. A. Data internal adalah data yang menggambarkan dari keadaan di dalam suatu organisasi, misalnya dari suatu universitas ialah data dosen, jumlah mahasiswa, data kelulusan, dan sebagainya. B. Data eksternal adalah data yang dibutuhkan dari luar untuk kebutuhan suatu organisasi tersebut. Selanjutnya materi yang 9, syarat data yang baik. 1. Benar, objektif. 2. Mewakili atau wajar. 3. Dipercaya, artinya kesalahan bakunya kecil dan tepat waktu. Up to date. 4. Relevan, data yang dikumpulkan ada hubungannya dengan permasalahannya. Yang ke-10, proses pengukuran. Variabel merupakan karakteristik yang terdapat pada elemen-elemen dari populasi tersebut atau yang bersangkutan dengan informasi yang ingin dicari. Contoh, pada masyarakat elemen adalah manusia, berkarakteristiknya seperti penghasilan, umur, pendidikan, jenis kelamin, dan status perkawinan yang merupakan variabel-variabel dari penelitian. Selanjutnya yang 11, variabel dibagi menjadi 2. Variabel kualitatif adalah variabel yang menunjukkan suatu entitas yang sulit diukur dengan angka, contoh tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan sebagainya.
Yang kedua, variabel kuantitatif atau numerik adalah variabel yang menunjukkan suatu intensitas dengan angka, contoh penghasilan, umur, jumlah keluarga, dan sebagainya. Ini yang berikutnya, ini adalah simbol sigma. Lalu yang selanjutnya, yang 12, macam-macam atau jenis ukuran skala. Satu, skala nominal merupakan skala yang hanya mempunyai ciri untuk membedakan skala ukur yang satu dengan skala yang lain. Contohnya agama, jabatan, jenis, dan kelamin. Yang kedua, skala ordinal merupakan skala yang selain mempunyai ciri-ciri untuk membedakan juga mempunyai untuk mengurutkan pada rentangan tertentu. Contohnya jenjang seperti pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, D3, S1. Yang ketiga, skala interval merupakan skala yang selain mempunyai ciri membedakan dan mengurutkan juga mempunyai ciri jarak yang sama. Contoh tinggi badan dan umur. Yang keempat, skala rasio merupakan skala yang mempunyai 4 ciri, yaitu membedakan, mengurutkan, mempunyai jarak yang sama, dan mempunyai titik nol, sehingga dapat menghitung rasio atau perbandingan di antara nilai. Contohnya suhu ruangan maupun suhu badan. Demikian presentasi materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.